Halo semuanya, selamat datang lagi di Project Review sama saya Putra Reza. Dan langsung aja, ini dia video yang sudah cukup banyak diminta. Langsung aja, ini dia Samsung Galaxy A56 5G dan juga Vivo V50. Terima kasih banyak untuk 4.000 lebih orang yang like video sebelumnya. Dan kalau kalian salah satunya, boleh juga sekalian di like yang ini dan di share untuk nge-support videonya. Makasih banyak ya udah nge-like dan nonton video yang sekarang. Oke, jadi langsung aja, ini dia dua smartphone mid-range yang saat ini lagi populer-populer dan sering banget dibandingin. Kelasnya sama, terus kalau harga retail resminya yang di official store masing-masing itu juga sebenarnya mirip-mirip ya, itu di 6 jutaan. Bedanya, Vivo itu punya varian yang harganya lebih tinggi dengan Rp7.999.000 buat versi 12.512. Oh ya, untuk Samsung Galaxy A56 itu dia nggak ada versi 512 dan paling mentok cuma di 256 aja. Kedua smartphone ini nggak ada dukungan untuk pasang micro SD. Jadi kalau emang kalian minat punya smartphone yang kapasitas internal lebih gede, nah V50 jawabannya. Untuk soal desain, saya sebenarnya di sini sedikit terbagi. V50 saya suka warna merahnya, ditambah dengan finishing matte yang kelihatan elegan. Ini cakep banget handphonenya. Sayangnya, kalau menurut saya, finishing di bagian frame-nya ini yang bikin berasa sedikit kelihatan kurang. Kayak kurang ngeblend gitu. Back cover-nya udah matte finish cakep begini, tapi di bagian frame dia glossy. Untuk materialnya di sini juga kombinasi ya. Jadi frame-nya dia masih dengan polikarbonat, sedangkan back cover-nya ini sudah menggunakan kaca. Untuk Samsung A56 5G, kalau menurut saya sedikit lebih oke ya untuk desain. Frame aluminium, terus back cover-nya kaca, Gorilla Glass Victus Plus ya, nggak cuma di belakang tapi di depan juga. Ini bikin feel-nya itu berasa lebih mahal. Tambah lagi dengan desain yang baru nih di seri A tahun ini yang sudah tidak sama lagi dengan versi tahun lalu yang itu kayaknya udah template beberapa tahun gitu dipakai Samsung. Saat dipegang, kedua smartphone ini menurut saya sama-sama enak, tapi dia punya feel yang beda. V50 dia berasa lebih natural di tangan karena pinggirannya dia melengkung, mungkin sebagian orang akan menganggapnya kayak nggak tajam gitu ya, lebih nyaman bukan dipegang. Nah bedanya kalau untuk Galaxy A56, nah di sini dia sudutnya kan lebih tegas, frame-nya flat di atas, bawah, kiri, kanan. Suka yang mana? Balik lagi ke preferensi sebenarnya. Kalau soal tipis, dua-duanya sama-sama tipis ya. Kalau berdasarkan dari datanya Vivo, varian paling tipis itu adalah yang black ya, 7,39 mm. Lebih tipis daripada Galaxy A56 yang 7,4 mm, beda dikit doang. Cuma di sini saya adanya adalah V50 warna merah Harmony Red yang mana ini 7,57. Jadi kalau di compare sebenarnya masih lebih tipis si Galaxy A56. Walaupun beda tipisnya dikit, tapi di sini saya sedikit lebih suka nih sama Vivo karena mereka bisa pasang baterai yang besar di 6000 mAh. 1000 mAh lebih besar dibandingkan Galaxy A56 5G. Dengan baterai yang lebih besar, daya tahannya Vivo V50 ini terasa lebih baik dengan screen on time yang lebih panjang. Terus untuk ngecas, Vivo lagi-lagi ngelangkahin Samsung ya, udah pakai 90 watt versus 45 watt. Samsung nggak cuma di mid-range sama flagship juga sekarang masih 45 watt gitu. Siapa yang lebih cepat, ya mestinya udah bisa ketaker gitu. Kemudian sekarang kita lanjut ngomongin tentang IP rating. Ya, lagi-lagi, Vivo lebih advance dari Samsung dengan perlindungan yang lebih total. Ada IP68, IP69. V50 juga dilengkapi sama mode underwater. Ini sebagai salah satu fitur ngelengkapin kamera. Mode yang khusus untuk pemakaian dalam air tawar, seperti bikin foto atau video pas kita lagi berenang. Hasilnya bagus, pengoperasiannya gampang. Nah di tempat lain, A56 masih di IP67, IP67. Cukup tahan air sih untuk perlindungan mendasar, tapi nggak lebih dari itu. Jadi overall, untuk desain dari segi tampilan dan pilihan material perangkat, ya saya suka sama Samsung, tapi kalau kita ngeliat dari segi warna sama sertifikasi IP rating, Vivo V50 jelas unggul signifikan. Next, kita lanjut ke soal spek-spek dari smartphone-nya. Mulai dari segi layar, ukuran sama-sama 6,7 inch, cuma bedanya Vivo ada ekornya 6,77. Panel AMOLED dan Super AMOLED, resolusinya dua-duanya udah Full HD Plus dengan refresh rate adaptif 120 Hz. Untuk bezel, Samsung kelihatan agak old school ya, sedikit kelihatan lebih tebal dibandingkan Vivo yang sudah mulai berani bikin lebih tipis. Untuk fitur HDR, dua-duanya udah support, jadi buat yang pengen nonton film-film menawarkan HDR kayak di Netflix, ya V50 atau A56 semuanya bisa. Oh ya, untuk Galaxy A56 ini layarnya flat. Enak banget buat yang suka main game atau buat cari tempered glass gitu baru, itu lebih gampang nyarinya. Cuma kalau untuk V50 si V50 ini dia layarnya melengkung. Meskipun bukan yang curve banget, tapi mungkin bakal jadi pertimbangan bagi sebagian orang. Dari segi warna yang ditampilkan ini sebenarnya tergantung ke preferensi, tapi pilihan preset warna yang dipakai itu bakal berpengaruh.
Kalau V50 disetel di warna standar dan si A56 itu di preset natural, Vivo akan kelihatan punya saturasi dan kontras yang sedikit lebih tinggi. Terus kalau misalnya di V50 kita ganti ke settingan bright dan di A56 kita ganti ke vivid, ya V50 ini tetap masih lebih tinggi saturasinya, tapi kontras di Galaxy A56 itu udah mulai ngejar. Bedanya, Samsung kalau pingin lebih gonjreng lagi, ada slide vividness yang bisa digeser-geser. Jadi kalau pingin tipikal layar yang warnanya keluar banget, ya itu bisa aja geser mentokin ke sebelah kanan. Lanjut ke soal chipset, Vivo, ya Snapdragon, Samsung pakai Exynos dengan konfigurasi pilihan RAM sama kapasitas penyimpanan yang sama. Dari segi kecepatan, RAM sama storage, A56 itu sedikit lebih kencang. Ya, Galaxy A56 dengan UFS 3.1 dan LPDDR5 di saat Vivo itu masih UFS 2.2 dan LPDDR4X. Ini akan sedikit banyak berpengaruh pada kecepatan ketika kita buka tutup aplikasi, yang mungkin ada sedikit multitasking dan segala macam. Cuma mungkin ini baru bakal berasa bagi para entusiasi dan ya sebagian orang awam mungkin nggak akan terlalu berasa bedanya. Dari segi chipset yang tadi kita udah ngomongin, Snapdragon dan Exynos, favoritnya netizen udah pasti, mayoritas bakal memihak Snapdragon dibandingkan Exynos. Saya nggak kaget. Oke, kalau kita lihat dari angka benchmark dulu, Antutu. Exynos Samsung di situ lebih kenceng, dia udah 900.000 versus 800.000 di Vivo. Dalam pemakaian yang tidak intensif, hampir nggak ada perbedaan kalau menurut saya baik di Vivo maupun di Samsung. Keduanya masih cukup smooth, lancar dan nyaman di saat kita pakai kayak multitasking. Perbedaan itu baru bakal berasa sedikit ketika beban kerjanya kita tambahin. Contoh pertama, kayak kita content creation, export video di CapCut. Dengan material video yang sama, durasi yang sama, serta format yang sama, Galaxy A56 bisa menyelesaikan lebih cepat baik itu di resolusi 4K maupun 1080. Terus kalau buat gaming, di sini juga cukup unik nih karena ternyata V50 dan Galaxy A56 tuh bisa dapetin average FPS yang mirip-mirip. Seperti contoh di Mobile Legends, settingannya sama dengan average kita bisa dapat di sini di 86 FPS. Dan by the way, ini saya satu temuan yang cukup unik, nggak tahu saya ada menemukan sedikit anomali di Galaxy A56 5G saya ini, dimana kalau saya tanya sama teman-teman yang nyobain Mobile Legends, itu mereka bisa kebuka FPS 120. Entah kenapa di Mobile Legends yang saya download di sini, saya download tentunya lewat Play Store, itu FPS-nya tetap mentok di super alias 90 FPS aja. Jadi saya nggak bisa nyobain yang 120 di sini. Itu doang sih tambahannya. Lanjut ke soal gaming yang lebih demanding, seperti saya cobain di sini Zone Zero, saya cobain, tapi entah kenapa saya ngerasa di sini V50 malah sedikit lebih smooth dibandingkan Galaxy A56 dengan average FPS dan smoothness yang sedikit lebih baik. Entah karena lebih optimize atau gimana, saya nggak tahu. Tapi by the way, di sini saya pakai settingan yang sama untuk kedua smartphone-nya. V50 dengan Snapdragon 7 Gen 3 itu berasa lebih adem ya saya bandingkan dengan Exynos. Berasa sekali panasan lebih cepat naik pada pemakaian yang berkelanjutan. Si Vivo ini tentu suhunya naik juga, tapi tidak sampai seperti di Galaxy A56 pada pemakaian yang sama. Untuk bagian berikutnya, kita sekarang masuk ngomongin tentang software. Ya, One UI 7 versus Vantage OS. Ya, Vantage OS emang makin kesini udah makin berbenah, ya jelas lebih bagus dibandingkan kalau kita compare ke beberapa tahun yang lalu. Tapi kalau mau dibandingkan sama One UI, levelnya masih beda. Mulai dari smoothnya animasi, menu setting yang nggak ribet, tertata rapi, serta fitur-fitur tambahannya, One UI tetap lebih baik. Terus belum lagi kalau kita ngomongin sama update jangka panjang. A56 itu bisa ngejamin sampai 6 tahun ya untuk update-update-nya. Sedangkan Vivo V50 itu hanya update 3 tahun versi Android dan 4 tahun security patch. Ya mungkin no big deal ya, bukan sesuatu yang besar untuk sebagian orang karena sebagian juga nggak pakai handphone selama itu. Tapi ngelihat dari brand bisa menjamin sampai bertahun-tahun ke depan, tentu adalah satu nilai plus tersendiri. Untuk bagian AI, Galaxy A56 dan Vivo V50 sama-sama punya ya, dari yang standar Google sampai dikembangkan sendiri. Yang kedua smartphone ini punya tuh udah pasti kayak Circle to Search ya, karena emang dari Google ya bawaan. AI Eraser juga udah mulai umum dan kayaknya nggak ada ya smartphone apalagi kelas mid-range yang nggak punya. Seperti sekarang juga pasti udah pada ada. Soal penghapus saya cobain, ternyata Vivo lebih unggul dibandingkan Samsung dengan selisih yang menurut saya cukup signifikan. AI buat ngapus di Vivo ini bekerja sedikit lebih rapi untuk menambal gambar-gambar yang dihapus. Sedangkan di Samsung ini kayak
AI eraser basic banget yang kadang-kadang atau nggak kadang sih, lebih sering kelihatan kurang rapi. Cukup disayangkan untuk Samsung karena kalau kita ngomongin eraser di kelas flagship mereka itu kan udah ajaib banget, sampai viral juga kan beberapa waktu yang lalu, tapi di mid range-nya malah kayak kelihatan biasa banget dan nggak lebih bagus gitu dibandingkan sama kompetitor. Nah, yang unik kalau di Galaxy A56 dia ada fitur kayak best face yang kita bisa pakai buat ganti-ganti muka kalau aja kita lagi foto terus timingnya nggak pas. Tiba-tiba kita merem, ada yang mangap, ada yang blur, nah itu bisa dibenerin. Untuk di Vivo ini belum ada ya fiturnya, jadi ya A56 sedikit lebih unggul. Habis itu untuk di Galaxy A56 dia juga ada fitur namanya auto trim untuk video. Kalau menurut saya fitur ini antara kepake dan nggak kepake, soalnya kalau menurut saya potong video enakan sendiri biar dapat timing yang lebih pas dibandingkan menyerahkan ke AI. Nah, sekarang kita pindah ngomongin ke AI di V50. Nah, ini AI tambahannya itu ada di aplikasi Notes yang bisa untuk dipakai summarize catatan, bikin pointer-pointer dan segala macam. Surprisingly, Samsung yang terkenal dengan Samsung Notes itu nggak ada fitur AI di Samsung Notes. Habis itu di bagian voice recording ya, Vivo lebih bagus juga karena bisa dipakai untuk transkrip ya. Jadi rekaman bisa ditranskrip ke bahasa Indonesia juga nggak masalah. Samsung juga ada transkripnya tapi entah kenapa di sini belum mendukung bahasa Indonesia. Jadi sampai nanti ada update, Vivo kayaknya bakal berasa lebih unggul ya untuk beberapa fitur AI seperti yang tadi udah saya omongin. Satu lagi, dan ini dia yang bagian yang paling sering di-compare, dimendang-mending kameranya. Di daftar specs, Vivo menurut saya kelihatan lebih bagus karena udah collab sama Zeiss, udah kayak flagship. Samsung nggak ada ceritanya tuh collab-collab, tapi mereka punya sensor yang diperbarui dari Galaxy A55 dan juga image processing yang lebih baru. Kedua smartphone ini mirip secara konfigurasi karena lensa yang kepake itu ada lensa utama dan ultra wide. Lensa utama sama-sama di 50 megapiksel, tapi Vivo unggul di ultra wide yang sudah 50 megapiksel juga. Kamera depan pun sama ya, Vivo unggul karena dia di 50 megapiksel. Untuk mode foto, Vivo kelihatan lebih royal, banyak sekali mode-modenya yang termasuk mode underwater tadi udah saya mention di awal video. Terus untuk mode portrait yang Zeiss ini juga oke banget ya, ada pilihan focal length-nya, terus filternya juga banyak. Belum lagi ditambah fitur Aura Light, ya ini lampu yang udah nempel di seri V-nya Vivo sejak beberapa rilisan ke belakang. Nah, sekarang kita ngomongin soal hasil fotonya. Di sini, menurut saya kedua smartphone punya karakteristik yang sangat berbeda. Vivo itu jauh lebih fleksibel soal warna, ya karena dia ngasih 3 preset, jadi mau pakai Vivid, ada Textured, sama Zeiss Natural. Ini benar-benar bisa kita sesuaikan sama preferensi bikin yang seperti apa. Sedangkan Samsung nggak ada tuh ya preset-preset warna kayak gitu, dan mereka hanya mengandalkan pada Pro Visual Engine yang ya katanya akan mereproduksi warna, jadi kelihatan lebih natural. Kalau di-compare antara fotonya Galaxy A56 dengan Vivo V50, itu langsung kelihatan ya. Dimana V50 itu foto-fotonya lebih sering kelihatan terang, lebih kelihatan cerah, warnanya lebih keluar. Cuman saya sering kali juga ngeliat fotonya itu kerap mengangkat bagian shadow. Jadi kayak bagian shadownya tuh seringan dibuat kelihatan lebih terang, kayak diangkat. Sedangkan si Samsung kalau gelap, ya dibikin gelap, kadang-kadang juga nggak jarang ya kelihatan jadi terlalu gelap. Tetap balik lagi ke preferensi, tapi kalau untuk yang lebih eye pleasing menurut saya Vivo lebih baik dibandingkan Samsung. Ya, sama ultra wide, Vivo dengan konfigurasi resolusi yang lebih tinggi ya hasilnya juga tentu bisa mendapatkan foto yang ukuran lebih besar dan ya detailnya juga sedikit lebih baik kalau kita bandingkan dengan yang ada di Galaxy A56. Tambahan lainnya, kita juga harus ngomongin tentang mode portrait ya. Mode portrait Vivo ini berasa sangat fleksibel ya, ada pilihan-pilihan focal length-nya, parasinya, bokeh-bokehnya itu menarik sekali untuk kita explore. Jadi buat yang ingin foto portrait cakep, menurut saya sih V50 ini salah satu jagoan di kelas mid-range. Pindah ke kamera depan, hasilnya menurut saya juga beda. Dimana V50 itu Vivo punya karakteristik yang membuat muka kelihatan lebih cerah. Kayak ini, kalau pingin foto kita kelihatan glowing, ya pakai Vivo dibandingkan pakai Samsung. Sekarang masuk ke bagian perekaman video. Sama-sama bisa ngerekam di 4K 30 fps, baik itu di kamera belakang dan kamera depan. Stabilisasi saat dipakai sambil jalan misalnya resolusi 4K, Samsung lebih bagus dari Vivo. Soalnya di V50 saya ngeliat masih kadang-kadang videonya kayak ada nut-nutan gitu. Terus ini nggak cuma berlaku di kamera belakang ya, tapi juga di kamera depan. Kalau kita pakai di 1080 sebenarnya aman ya, baik itu di Samsung maupun Vivo. Terus untuk kontrol pindah kamera saat kita lagi ngerekam,
Vivo juga menurut saya kalah nyaman sama Samsung, soalnya kan kalau Samsung tinggal dipencet-pencet aja tuh, ada 0,5, ada 1, ada 2. Vivo itu masih harus slider, kita geser-geser, jadi agak kurang enak gitu kalau kita pengen loncat dari satu focal length ke focal length lainnya. Cuma satu hal yang unik di Vivo dan yang saya suka itu adalah mereka punya mode teleprompter. Nah ini enak nih kalau misalnya kita pakai untuk bikin konten ya, ada contekan supaya kita ngomongnya nggak salah-salah. Pakai 30 antara V50 dengan Galaxy A56. Di sini kita lihat, nah untuk dynamic range, warna langit, warna daun. Sebelah sini, puter sebelah sini, sambil jalan kita bisa lihat juga stabilisasinya seperti apa. Menurut kalian gimana? Bagusan mana antara kedua smartphone ini? Coba tuliskan aja di kolom komentar di bawah. Oke, sekarang yang bagian skin tone untuk A56 dan V50. Bisa langsung lihat perbedaannya, ada matahari yang lumayan terik. Saya coba agak mundur sini, kalau kena matahari. Skin tone beda kan? Nah, kalau misalnya begini, kita jalan, sebelah sini. Autofokusnya, dynamic range-nya, langsung bisa lihat. Gimana menurut kalian, bagusan mana? Langsung komen aja di bawah, dan habis ini kita pindah kamera depan terus ke kondisi low light aja. Sekarang ini dia untuk rekaman video di kondisi low light pakai Vivo V50 dan Samsung Galaxy A56. Pencahayaannya ada satu lampu jalan lumayan gede, tapi ya sisanya gelap, noise dan segala macam bisa dilihat. Tapi yang saya bisa notice dari sini kita punya perbedaan tone ya, skin tone khususnya itu berbeda sekali, dimana kalau menurut saya Samsung kelihatan lebih oke, kelihatan lebih natural dibandingkan Vivo. Terus gambarnya juga sedikit biru ya untuk di Vivo, tapi untuk di Samsung dia cenderung punya hasil yang kelihatan lebih natural. Ya itu dia hasilnya seperti ini. Audio bisa didengar juga dari kedua smartphone. Cuma ya seperti yang tadi saya udah bilang, kalau Vivo ini untuk perpindahan lensa kurang fleksibel. Jadi kalau saya udah ngerekam dengan lensa 1x seperti sekarang, saya nggak bisa pindah ke lensa ultrawide, jadi harus matiin dulu, ulang lagi pindah ke lensa. Tapi kalau untuk Samsung dia bisa pindah dengan sangat seamless, itu udah oke banget. Dan sekarang kita pindah ke kamera depan sekali kita nanti ke kesimpulannya. Nah sekarang kalau untuk kamera depan dari Vivo V50 dan Samsung Galaxy A56, kondisinya malam, backlight, lampunya di situ, hasilnya seperti sekarang. Ya Samsung mukanya lebih kelihatan dibandingkan Vivo. Tapi kalau saya coba pindah ke sini, kita menghadap sumber cahaya. Nah, hasilnya juga berbeda ya, skin tone paling kelihatan bedanya. Samsung masih menjaga warna kuning, tapi Vivo lebih merah, bisa lihat dari muka saya. Terus warna bibir ya, di Vivo itu merah banget, di Samsung kelihatan lebih pucat ya. Menurut kalian gimana? Oke atau enggak, silahkan di komentar aja. Dan karena saya penasaran, kita cobain deh di kondisi low light tapi dalam ruangan. Oke, jadi sekarang ini untuk rekaman video dalam ruangan menggunakan Samsung Galaxy A56 5G dan V50 dari Vivo, dan hasilnya kalau dari warna ya sebenarnya mungkin udah nggak susah ya untuk lihat mana yang kelihatan lebih menarik ya. Menurut saya sih V50 jelas lebih menarik, warnanya lebih keluar ya, lebih kelihatan terang. Sedangkan Samsung kelihatan mungkin entah ya mau lebih natural atau gimana mungkin, tapi warnanya nggak keluar gitu dalam kondisi seperti ini ya. Vivo lebih oke. Terus yang saya juga suka dari Vivo, dia ada opsi untuk bikin lebih wide ya. Jadi ini adalah yang 1x ibaratnya, ya bisa digeser jadi 0,8 seperti ini. Jadi kita bisa dapat view yang lebih lebar. Saya balikin lagi ke 1. Sedangkan di Samsung tuh nggak ada, dia fix sudah segini. Dan kalau mau di zoom pun ini Vivo masih bisa loh sampai 2x. Nah ini 2x, videonya 2x ya, walaupun digital, tapi Vivo sedikit lebih fleksibel dari segi rasio atau ya framingnya, hasilnya kayak gitu. Tapi kalau untuk segi mikrofon, menurut saya sih masih menang Samsung ya dibandingkan Vivo. Langsung bisa didengar lah dari perbedaan audionya. Kalau menurut kalian gimana? Ya, Vivo V50 atau Samsung Galaxy A56, coba tulis pendapatnya di kolom komentar di bawah. Sekarang kita masuk ke kesimpulan dari kedua smartphone ini, mana sih yang lebih oke. Vivo ini Samsung Galaxy A56 dan Vivo V50. Kalau dari segi desain, build quality, saya sebenarnya lebih suka dengan Galaxy A56. Dia kelihatan lebih premium dengan kombinasi material yang solid sekali.
Tapi V50 itu berasa lebih nyaman di genggaman, terus dia punya IP rating yang lebih tinggi, lebih solid, dan ditambah dengan mode kamera underwater yang tidak ada di Samsung. Untuk bagian layar, Vivo juga sedikit lebih oke dari segi tampilan karena bezelnya lebih tipis dan simetris. Terus untuk layar flat sama curve ya itu balik lagi ke preferensi, begitu juga dengan warna yang mana kalau saya lihat V50 tetap kelihatan lebih gonjreng dibandingkan Samsung. Dari segi performa, A56 emang lebih kenceng dari Vivo, tapi ini juga dibarengi sama suhu yang lebih tinggi, begitu juga dengan konsumsi baterainya. Belum lagi untuk kecepatan charging, V50 ini lebih cepat, jadi lebih enak lah kalau kita lagi butuh untuk ngecas HP-nya. Terus untuk bagian AI, Vivo menurut saya sedikit lebih oke malah di sini ya. Untuk bagian eraser dan ada voice transcribe, tapi Galaxy A56 asik dia punya yang namanya best face. Kemudian untuk bagian kamera, ini balik lagi ke preferensi mau fotonya punya karakter seperti apa. Pengen yang lebih gonjreng, cerah merona, V50 dari Vivo jawabannya, karena mereka punya fleksibilitas pilihan warna dan mode portrait yang seru sekali. Tapi untuk bagian video, Samsung ini oke banget karena lebih stabil di resolusi 4K dan pindah-pindah kameranya itu smooth banget. Mic juga berasa lebih enak ya didengar, lebih enak suaranya. Tapi untuk karakter gambar itu benar-benar balik ke preferensi. Vivo tetap videonya kelihatan lebih terang, lebih cerah. Samsung lebih pingin bikin gambarnya kelihatan natural dengan processing yang kelihatan minim. Kalau menurut kalian gimana? Kalian tim Vivo apa tim Samsung nih untuk Galaxy A56? Saya yakin ya video komparasi ini sebagian bakal bikin kalian tambah pusing. Karena emang ya dua smartphone ini walaupun sama-sama di kelas yang mirip, tapi emang punya kelebihan yang berbeda, kekurangannya juga berbeda ya. Jadi kalau kalian pengen condong ke Samsung atau Vivo itu benar-benar balik ke preferensi sesuai dengan ya yang tadi sedikit saya udah share dari pengalaman saya nyobain. Untuk sekarang kayak segitu aja dulu buat videonya yang kayak udah panjang ini. Makasih banyak nonton sampai habis. Kalau kalian ngerasa terbantu boleh di like, boleh di share juga. Putri Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.